Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Mas Bro di channel YouTube KBRI News. Nah, kali ini topik kita masih di seputar kasus korupsi ya di lingkungan atau di pusaran Kementerian Informasi dan masih berproses hukum. Seperti kita ketahui bahwa kasus ini merugikan negara sebesar 10 triliun anggaran yang digelontori oleh negara ke Keminfo. Dalam hal ini dipimpin oleh seorang menteri yang bernama Johnny G. Plate dari Partai Nasdem, yang mempunyai jabatan di Partai Nasdem adalah sebagai Sekjen Nasdem yang diketuai oleh Bapak Surya Paloh. Nah, kasus ini sangat kontroversial karena 10 triliun tersebut ternyata itu harus menyelesaikan 987 ya spot titik yang harus diselesaikan dengan budget segitu. Ternyata hanya diselesaikan sekitar dengan biaya 2,1 triliun. Kan ada sekitar berapa ya? 8-nya tadi yang dibilang 8T yang masuk ke kantong lah. Ke kantong siapa, kita masih berproses ya. Masih pendalaman hukum. Jadi nggak bisa kita uraikan, nanti bisa salah ya, salah menyampaikan sesuai dengan data. Tapi yang jelas Sekjen Partai Nasdem ini sudah menjadi tersangka dan sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung ya, sudah memakai baju oranye lah ya, resmi ya. Tinggal proses hukumnya sedang berjalan dengan mencari fakta-fakta dan data-data yang otentik. Seperti Pak Mahfud katakan, ini sudah jelas ya, ini sudah jelas korupsi ya. Mungkin nanti akan kedepannya bisa menjadi korupsi berjamaah ya. Nanti kita coba telusuri dulu dan kita tunggu proses hukum juga, kata Pak Mahfud MD ya. Dan senada dengan itu juga Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo yang mengatakan bahwa kita tidak ada toleransi terhadap koruptor siapapun dia, jangan ditutup-tutupi. Ini kata Pak Joko Widodo, harus transparan ya. Makanya Pak Mahfud MD langsung melapor kepada Bapak Presiden Republik Indonesia ketika mengetahui ada kasus korupsi di pusaran Kemeninfo, kasus korupsi BTS 4G ya. Ini kalau nggak ketahuan mungkin rencana BTS 5G-nya juga akan menyusul juga. Tapi keburu ketahuan, keburu dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebobrokan ya dari para oknum pejabat kita. Nah, kita kembali lagi kepada topik awalnya itu, pusaran korupsi tersebut yaitu yang dilakukan oleh mantan Sekjen Nasdem tersebut, diungkapkan oleh Bapak Surya Paloh sebagai ketua umumnya ya, ketua umum dari Partai Nasdem, bahwa ini perlu digarisbawahi sih bro ya, bahwa dia tidak akan memecat Johnny G. Plate katanya. Kita menganut azas praduga tak bersalah ya, itu sih oke. Nah, dan dia tidak akan memecat Johnny G. Plate sebagai Sekjen Sekjen Nasdem selama masih proses pendalaman hukum ya. Maksudnya kita tunggu saja proses pendalaman hukumnya ya. Tapi kalau menurut analisa kita ya, analisa gue sebagai seorang awam, ini itu kan hanya sekedar narasi-narasi yang untuk ya mengcounter lah ya, namanya juga anggotanya, wajar saja dan tidak salah juga Pak Surya Paloh mengatakan hal tersebut, wajar ya. Tapi
kalau kita melihat sedikit ya dari sudut kacamata gue kebetulan ada plus nih, bahwa ya sedikitlah kemungkinannya tidak akan terbukti. Jelas ini sudah pastilah ini korupsi, tapi tinggal dicari nanti masalahnya siapa-siapa lagi selain Pak Johnny G. Plate ini yang terlibat, kan gitu. Siapa lagi? Dia ini kan lingkaran, pusaran. Kalau pusaran itu udah pasti keliling kan, seperti pusaran air. Korupsi itu begitu juga, pasti akan diselidiki juga kan, pasti ke sana arahnya nanti ya. Nah, akan terbongkar semua nanti, terutama di Kemeninfo tadi, di instansi Kemeninfo, kemudian akan meluas kepada apakah memang ada dana tersebut seperti yang dikatakan oleh beberapa, apakah pengamat juga wajar dia mengatakan bahwa itu aliran itu ada ketiga partai yang kemungkinan, tiga partai, apakah PDIP, Gerindra, ya Nasdem sendiri atau bagaimana, kita nggak bisa menuduh karena belum terbukti kan itu, tapi nanti akan ke sana arahnya. Jadi bukan Pak Johnny G. Plate saja, karena kalau udah korupsi udah triliunan ini nggak mungkin lah Johnny G. Plate ini berani-berani main sendiri, itu bunuh diri namanya kan. Dia pasti akan melibatkan beberapa, dia akan melibatkan ya mungkin apakah nanti instansi juga ya, orang per orang atau oknum-oknum partai ya, nanti yang kita lihat seperti apa yang dikatakan oleh Pak Surya Paloh. Kita menghargai proses hukum ya yang sedang berjalan. Nah, kemudian dari sisi seorang tokoh ya, tokoh yang cukup ekstrim nih, cukup berani, dan dia memang menegakkan, yaitu Menko Polhukamnya, yaitu Bapak Profesor Mahfud MD, ya membongkar ya semua apapun jenis korupsi yang ada di Indonesia nih. Dari mulai kemarin yang besar juga yaitu di lingkaran Kementerian Keuangan 348 triliun ya. Nah, itu juga masih berproses. Mudah-mudahan semuanya ini tidak hanya berproses, tapi ada akhir, ada ujung. Seperti pertandingan, ada awal, ada ujungnya lah gitu, penyelesaiannya. Siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah nanti akan dibuktikan di pengadilan ya. Nah, akhir daripada bincang-bincang kita ataupun ngomong-ngomong kita pagi ini di KBRI News, kita mau mengatakan lagi nih kabarnya dari di JIT. Ya JIT itu ada korupsi lagi nih, cukup besar ini, korupsi lagi 78 miliar. Tapi itu belum kita masukkan di data-data kita di pagi ini ya, kita tunggu saja untuk yang 78 triliun ini. Nah, oke Mas Bro semuanya, itulah sedikit informasi ya, tidak bermaksud menyudutkan seseorang, tapi kita mengupas, membahas ya. Semoga kedepannya kalau bisa kan gitu, kalau bisa hal-hal tersebut seperti korupsi di instansi yang dimana uang itu uang negara dan uang rakyat sendiri yang dititipkan rakyat, kan begitu kalau secara ininya kan detailnya kita ngomong, dititipkan rakyat untuk membangun kesejahteraan rakyat, mengentaskan kemiskinan dan lain-lainnya. Kenapa dikorupsi untuk pribadi? Nah, inilah ya, kita berharap semoga Allah tetap akan membukakan mereka-mereka yang curang, yang tidak jujur dan merugikan orang banyak. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube KBRI News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.